Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang asuhan keperawatan individu lansia pada setting rumah sakit. Di sini saya izin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Avita, ada Fauzia, ada Nunik, dan saya sendiri Yusnita Mariana Yusnita. Outline kami di sini adalah uraian kasus, pengkajian, diagnosis keperawatan, dan intervensi keperawatan. Di sini ada seorang laki-laki laki-laki 75 tahun, maaf 74 tahun dirawat ruang geriatri sebuah rumah sakit. Hari ketiga diagnosisnya diagnosis medis DM tipe 2, terdapat ulkus diabetikum di pedis dextra dibalut dengan perban. Kemudian terpasang elastis perban tampak rembesan pada balutan. Kemudian dilakukan observasi TTP. Di sini tekanan darah 100 per 70 mm air laksana di 120 kali per menit. Ini agak tinggi ya. RR-nya 24 kali per menit agak tinggi. Suhu 37 derajat Celcius. Eh, Hasil pemeriksaan laboratorium GDS-nya tinggi 598 gram per dl, HB 9,6. Keluarga juga mengatakan klien tidak pernah menghabiskan makan bahkan menolak makan saat ini. Klien mendapat terapi metformin dan analgetik. Klien mengatakan takut pada kakinya harus dipotong atau amputasi. Yang pertama kita memasuki dalam pengkajian. Di sini kita melakukan pengkajian. Nama rumah sakit kita inisial Rumah Sakit Persahabatan, kemudian tanggal lahir tanggal 9 bulan 4 2025, tanggal masuk maaf, nomor registrasinya 980606. Dari sini nama pasiennya nama pasien kakek S, jenis kelamin laki-laki, usia 74 tahun, agama Islam, kemudian umurnya 74 tahun, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan SMA atau SLTA, pekerjaan terakhir adalah buruh pabrik, alamatnya Beji, Kota Depok. Alasan atau keluhan masuk rumah sakit itu klien mengeluh merasa lemas, lelah, dan pendangan kabur. 1 hari sebelum masuk rumah sakit, terdapat luka ulkus diabetikum di pedis dextra, dibalut dengan perban elastis, kemudian tanpa ada rembesan pada balutan. Eh, Masalah keperawatan yang dialami dan dirasakan saat ini yaitu klien memiliki riwayat penyakit DM tipe 2 sejak 5 tahun yang lalu. Klien mengeluh tidak nafsu makan dan malas dan lemas. Kemudian masalah kesehatan keluarga atau riwayat keturunan. Keluarga kakek S mengatakan anggota keluarga lain yaitu kakek S memiliki riwayat penyakit diabetes meletus. Eh, Kemudian untuk biologisnya, kakek makan sehari itu 2 sampai 3 kali, namun tidak pernah menghabiskan makannya, bahkan menolak makan. KKS tidak makan, tidak nafsu makan, merasa lemas. Keluarga KKS mengatakan juga kakek itu mematuhi diet untuk pasien diabetes mellitus. Kakek masih mengkonsumsi kopi dengan gula tinggi, gorengan, dan cemilan lainnya. Ini kemudian keluarga KKS tidak memiliki riwayat alergi makanan. Hasil pengkajian MNA klien menunjukkan skor 17, yaitu berisiko mengalami malnutrisi. Untuk pola minumnya, kakek sehari itu minum 1 liter sekali minum kopi dan teh. Kemudian pola tidurnya, di sini kakek tidur malam sekitar jam 8 malam, terbangun di jam 4 pagi. Klien mengatakan kurangnya nyenyak, sering bangun 1 sampai 2 kali di malam hari untuk buang air kecil. Keluarga kakek S juga mengatakan kakek jarang tidur siang. Namun tidur siang biasanya jika tidur siang biasanya dimulai jam 13 sampai 15. Hasil pengkajian PSQI itu 4 dengan kategori kualitas tidur baik. Kemudian untuk pola eliminasi dan BAK-nya, di sini kita lihat bahwa eh, kakek itu buang air kecilnya 7 sampai 10 kali sehari, urin berwarna pekat, aroma bau keton, tampak berbusa, jumlah urin per 8 jam itu 550 cc. Kakek S mengatakan kadang tidak bisa menahan keinginan untuk berkemih, namun merasakan sensasi berkemih. Kemudian kakek S mengatakan BAB 1 sampai 2 kali sehari, sekali dengan konsistensi sedikit padat, berwarna coklat. Untuk kebersihan diri, di sini kakek
mandi 1 sampai 2 kali per hari, perlu pertolongan beberapa kegiatan seperti mencuci wajah, menyikat rambut, menyikat atau menyisir rambut, mencukur kumis, sikat gigi. Tetapi dapat mengerjakan sendiri beberapa kegiatan yang lain. Berdasarkan pengamatan penampilan klien, secara umum bersih, berpakaian rapi, tidak tercium bau badan, dan kuku tangan serta kaki bersih dan pendek. Untuk psikologisnya, di sini ada dua, yaitu psikologis kognitif afektif, di mana kakek mampu memahami pertanyaan yang diajukan dan menjawab respon yang sesuai. Klien mampu mengingat memori jangka panjang dan mengingat memori jangka pendeknya. Klien mampu berhitung, hasil screening MMSE didapatkan scoring 28 dengan kategori aspek kognitif dan fungsi mental baik. Kemudian di sini kita lihat untuk fungsi psikologisnya, di mana keluarga klien mengatakan takut dan khawatir dengan kondisi saat ini, terutama jika kakeknya harus dilakukan tindakan amputasi. Hasil screening GDS menunjukkan skor 4 dengan kategori nominal, normal, maaf. Untuk sosial, dukungan keluarga di sini baik, memberikan dukungan baik moral maupun material kepada pasien. Untuk hubungan dengan orang lain, di sini kakek mudah menjalin hubungan dengan di sekitar. Kemudian sebelum dirawat sering menyapa tetangga dan tidak segan membantu jika ada yang membutuhkan. Untuk pelaksanaan ibadah, kakek ini dikenal sebagai pribadi yang sangat taat beribadah. Kemudian keyakinan tentang kesehatan, kakek yang meyakini bahwa penyakit yang dideritanya adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, sebuah ujian yang harus diterima dan ikhlas. Untuk aktivitas daily life-nya atau ADL itu sebelum dirawat rumah sakit, klien memiliki rutinitas teratur. Klien bangun di jam 5 pagi untuk melaksanakan ibadah, kemudian membaca koran dan sarapan. Pada siang hari klien bermain dengan cucunya, kemudian menonton TV dan makan siang. Pada malam hari, klien biasanya beristirahat. Kemudian adanya luka diabetes pada kaki kakek pada kaki kanan kakek serta penurunan kondisi kesehatannya menyebabkan sehari-hari kakek harus dibantu oleh perawat. Hasil pengkajian Battle Index menunjukkan scoringnya 10 dengan kategori tergantung sedang. Kemudian hasil dari penilaian risiko jatuh pasien ini menunjukkan scoring 12, di mana kategori risiko dilakukan intervensi risiko sedang. Untuk rekreasi, aktivitas rekreasi yang disukai sebelum sakit seperti membaca koran, kemudian mendengarkan radio, menonton televisi, berkebun, bermain dengan cucu. Ini pemeriksaan umum yang dilakukan kepada pasien, di mana di sini dilakukan pemeriksaan ekspresi wajah, kemudian penampilan, sikap badan bagaimana, cara berbicara juga diperhatikan. Untuk kesadarannya, kompas mentis, suhu 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, tekan darah 100 per 70 mm air raksa, pernapasan 20 kali per menit, tinggi badan 160, berat badan 44 kilogram. Di sini juga dilakukan pemeriksaan inspeksi, itu ukuran dada simetris, kulit kepala bersih, kemudian palpasi tidak terdapat pembengkakan pada kulit kepala, rambut kakek sudah putih, mulai rontok dan kasal. Palpasi rambut tipis, kering dan tidak ada ketombe, mata inspeksi simetris, konjungtiva anemis, sklera tidak ekterik, fungsi penglihatan menurun, refleks pupil isokor. Hidung simetris, kemudian mulut inspeksi simetris, eh, yang lain-lain masih dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan fisik bagian leher, terlihat keriput dan tidak elastis, warnanya juga tidak rata. Beberapa bagian sudah berpigmentasi. Saat palpasi tidak terdapat pembengkakan pada area tiroid dan tidak ada distensi vena jugularis. Untuk refleks menelan masih bagus. Untuk dada, di sini dada simetris kiri dan kanan. Tidak ada bekas luka, simetris pergerakan dinding dada, tidak terlalu nyeri, nyeri tekan, kemudian tidak ada pembengkakan. Dada klien normal tanpa ada tanda barrel chest, pigeon chest, atau funnel chest. Untuk paru-paru, hasil infeksi tidak terdapat gangguan otot napas tambahan.
Hasil palpasi tidak ada peningkatan premitus taktil, hasil perkusi suara sonor terdengar di seluruh lapang dada, hasil auskultasi suara napas vesikuler, kemudian terdengar di seluruh bagian paru dan tidak terdengar suara napas abnormal. Untuk jantung, hasil inspeksi palpasi yaitu tidak ada tekanan jugularis yang ditampilkan, CRT-nya kurang dari 2 detik, tidak ada tanda-tanda edema perifer atau edema sentral. Hasil auskultasi yaitu suara S1 dan S2 terdengar, tidak ada bunyi tambahan dan teratur, hasil perkusi tidak ada tanda-tanda kardiomegali. Kemudian untuk abdomen, di sini abdomen simetris, tidak ada distensi abdomen, tidak ada tanda hernia, bising usus normal 20 kali per menit, tidak ada hepatomegali dan splenomegali, tidak ada teraba nyeri tekan di seluruh lapang kuadran abdomen, terdengar suara timpani saat berperkusi dan asites tidak ada. Untuk muskuloskeletal, di sini kakek mengalami gangguan mobilitas akibat usia lanjut, penurunan kekuatan otot. Sekitar 1 minggu yang lalu, kakek J mengalami jatuh di teras Wisma yang menyebabkan hematom pada ekstremitas bawah. Tidak temukan deformitas pada tulang maupun di sendi, namun klien tampak kurang aktif menggerakkan ekstremitas bawah, terutama setelah kejadian jatuh. Kakek J terkadang menggunakan walker untuk berjalan, namun sering memilih untuk tidak menggunakannya. Gaya berjalan tampak lambat, kaki terasa berat, dan selalu dipegangan saat berpindah tempat. Kekuatan otot ekstremitas atas bagian kanan 5 5 5 dan kiri itu ada 5 5 5. Kekuatan otot ekstremitas bawah pada kiri juga masih 5 5. Yang sedikit menurun di bagian kaki kanan yaitu 3 3 3 atau disebut dan lemah. CRT kurang dari 2 detik menandakan perifer perifernya masih baik, tidak ditemukan edema pada tungkai kaki. Berikut ini gambaran kekuatan otot pasien. Untuk integumennya di sini kita garis besarnya aja kita tandain, karena adanya luka dekubitus, maka di sini kita ukur panjang luka 3,5 cm, lebarnya 2 cm, kemudian kedalaman ulkus diukur dengan menggunakan cotton bud steril, alat pengukur luka khusus pada titik kedalaman luka 0,8 cm. Kulit tampak kering dan usang serta elastis kulit menurun, pada seluruh tubuh tidak ditemukan ruam atau luka tekan. Untuk lingkungan fisik eh, kakek dirawat di ruang rawat geriatri umum, dirancang ramah lansia dengan pencahayaan yang cukup, suhu ruangan nyaman dan akses mudah untuk mobilisasi. Adanya pegangan di dinding dan di tempat tidur dapat disesuaikan sesuai SOP yang berlaku. Kemudian, kondisi kebersihan ruangan tampak bersih dan rapi, namun di bed KKS terdapat rembesan pada balutan luka yang menunjukkan bahwa perlunya perhatian lebih pada perawatan luka, penggantian balutan pada luka pada kaki kanan secara berkala. Kemudian kondisi sosial KKS selama perawatan didampingi oleh keluarga, namun dari keterangan keluarga bahwa KKS tidak nafsu makan yang menunjukkan adanya potensi dukungan emosional eh, yang eh, yang emosional yang belum optimal. Informasi penunjang di sini ada diagnosis medis di mana di sini tertulis diabetes mellitus tipe 2 dengan ulkus diabeticum pedis dextra. Hasil pemeriksaan laboratorium di sini masih tampak abnormal di mana di sini HB-nya 9,8, GDS-nya sangat tinggi 5,9 598 gram per dl, HbA1c juga sangat tinggi 8,4. Leukosit lumayan agak tinggi, leukositnya 11,5, albumin 3 masih normal, CRP 74,4. Hasil pemeriksaan USG Doppler, penurunan aliran darah arteri tibialis posterior destra. Untuk terapi oralnya kita lihat di sini ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada metformin, kemudian ada sumagesik, ada omeprazol, ondansetron. Terapi injeksinya ada infus NaCl 0,9%, 1200 cc per 24 jam. Berikut ini lampiran MNA yang tadi udah dijelaskan saat pengkajian. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dilakukan untuk MNA. Nanti bisa teman-teman baca. Jika ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa bertanya di kolom pertanyaan. Kemudian di sini ada PSQI, di mana ini adalah pertanyaan untuk kebiasaan tidur pada pasien lansia kurang lebih selama 1 bulan. Jadi nanti ini
bisa diisi secara manual, nanti bisa kayak teman-teman lihat dan bisa teman-teman aplikasikan pada saat teman-teman praktek di lapangan, di ruang rawat lansia jangka panjang atau gerontik atau di eh, keluarga kita gitu. Nah, dan kebanyakan pada pasien lansia itu ini harus dimanfaatkan agar kita tahu menilai kebiasaan pasien yang atau keluarga kita untuk pola tidurnya. Ini mini mental state examination atau kita sebut dengan MMSE, di mana di sini kita bisa lihat bahwa apakah lansia atau orang tua yang usianya sudah memasuki lansia itu ada masalah pada kesehatan jiwa atau tidak dengan penilaian Geriatry Depression Scale atau disebut dengan GDS. Bukan gula darah sewaktu ya. Kemudian di sini ada instrumen indeks Bartel modifikasi. Jadi ini kita bisa mengetahui kebiasaan pasien kita. Nanti ini ada scoringnya. Apa di sini ada berapa item yang harus diisi. Ada skornya juga dari 0 sampai 2. Ada yang dari 0 sampai rata-rata 0 sampai 2. Nanti di sini keterangannya bisa kita isi juga dan nanti hasilnya kemudian di sini ada terlihat skornya berapa. Kemudian kita juga untuk lansia menggunakan scoring risiko jatuh yaitu Morse Scale, di mana di sini ada beberapa item yang harus diisi dari 1 sampai 6. Apakah ada riwayat risiko jatuh, diagnosis medisnya ada lebih dari 2 apa 3, kemudian alat bantu geraknya apa yang digunakan, apakah ada terapi intravena, gaya berjalannya bagaimana, dan status mentalnya bagaimana. Jika nanti scoringnya tinggi, maka ini akan ada penilaian atau kategori risiko jatuh. Untuk diagnosis keperawatan yang kita angkat yaitu yang pertama itu adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah di mana kita lihat di sini bahwa gula darah pasien itu 598 gram per dl, kemudian HbA1c-nya sangat tinggi dan terdapat juga luka dekubitus. Kemudian yang kedua itu adalah gangguan integritas jaringan di mana di sini kakek itu mengatakan nyeri pada kaki yang dibalut dengan elastis perban jika digerakkan. Nanti data objektifnya bisa teman-teman baca ya. Yang ketiga itu defisit nutrisi, di mana di sini kita lihat bahwa kakek itu tidak nafsu makan dan kadang menolak makan karena tidak ada keinginan untuk makan gitu. Tapi dilihat dari apa namanya dari hasil scoring nutrisinya ini akan berisiko mengalami malnutrisi, kemudian tinggi IMT-nya itu 17,5. Ini masih dalam batas normal, kemudian mukosa bibir kering, GDS-nya tinggi, HB1 tinggi dan bising ususnya masih normal. Kemudian yang keempat kita mengangkat ansietas di mana di sini kakek mengatakan takut apabila kakinya dipotong. Ini merupakan salah satu ciri bahwa pasien memiliki ansietas. Kemudian karena kakek takut sehingga dia tidak mau atau tidak nafsu untuk makan, memikirkan tentang penyakit ini. Kemudian kita mengangkat diagnosis keperawatan yang terakhir yaitu resiko jatuh, di mana kakek ini 1 bulan terakhir itu jatuh eh, saat berjalan karena pasien ini memiliki riwayat diabetes dan juga berjalannya menggunakan kruk. Pasien berusia 74 tahun, ini pasti harus perlu perhatian kita. Screening skala Morse-nya itu 65, risiko tinggi. Kemudian gedesnya 598, HbA1-nya 8,4. Kekuatan otot di sini kita lihat bahwa pada bagian bawah itu sangat agak lemah. Itu poinnya adalah 333. Kemudian terdapatnya ulkus di pedis dextra dengan balutan elastis perban. Dan ini adalah poin penting juga di mana kakek di sini menggunakan kruk saat berjalan dan dibantu oleh keluarga. Maka diagnosis keperawatan yang kami angkat di sini ada 5, di mana yang pertama ketidakstabilan glukosa darah, yang kedua impaired tissue integrity atau gangguan integritas kulit, yang ketiga defisit nutrisi, keempat ansietas, yang kelima adalah resiko jatuh. Nah, rencana keperawatan nanti teman-teman bisa baca. Ini semuanya ada diagnosis keperawatan, ada tujuan dan intervensi. Di sini kita tidak
setelah dilakukan tindakan perawatan 3 kali 24 jam. Tapi secara umum setelah yang kita pelajarin itu adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan kestabilan kadar glukosa darah meningkat gitu. Jadi kita tidak pernah menuliskan 3 kali 24 jam. Dari informasi atau yang diajarkan oleh dosen bahwa itu tidak dianjurkan memakai kata 3 kali 24 jam. Ini diagnosis keperawatannya bisa dibaca. Di sini kita menggunakan nanda dan menggunakan PPNI yaitu SLKI dan SDKI. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kasus untuk lansia atau gerontik. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Di sini seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan bahwa kami di sini adalah belajar, berbagi ilmu, sharing satu sama lain. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman, buat rekan-rekan yang lain, ataupun buat keluarga yang ada di rumah untuk mengaplikasikan bahwa lansia itu sangat berisiko jatuh atau lansia itu perlu kita waspadain, perlu kita antisipasi agar tidak terjadi jatuh atau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik teman-teman dan rekan-rekan sekalian, demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.